Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kebaikan, kemudahan kepada kita semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berikan waktu, Allah berikan kesehatan, Allah berikan peluang untuk kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan sesungguhnya nikmat inilah yang harus kita lebih utamakan ketika kita bersyukur, dibandingkan ketika kita bersyukur mendapatkan nikmat-nikmat yang selama ini mungkin kita lihat itu sebagai nikmat yang sesungguhnya atau nikmat-nikmat dunia. Padahal kita jarang mungkin, saking biasanya ya, bisa ke masjid, kemudian bisa hadir di dalam taman-taman surga, kemudian juga bisa melaksanakan amal-amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kadang syukurnya kita ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan itu masih tidak terasa dibandingkan ketika kita itu syukur mendapatkan uang mungkin 1 miliar gitu ya. Kalau jenengan dapat uang 1 miliar dibandingkan ketika jenengan senantiasa dimudahkan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, setiap 5 waktu sholat bisa hadir di masjid, kinten-kinten syukurnya luweh saya sing pundi. Saya setuju. Karena kita nggak merasa neng masjid biasa, nggak perlu alhamdulillah. Padahal nikmat ini yang sesungguhnya yang akan nanti kita bawa sampai kemudian kita meninggalkan dunia ini. Makanya Syekh Utsaimin sampai mengatakan, atas sabahu wahidan khairu minad dunya wa ma fiha. Satu kalimat tasbih itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu, yang menyitik dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rak'ataini as-sholatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Saged dipikir kalian logika napa mboten, Pak? Namun mengucapkan subhanallah itu nilainya pun lebih banyak, lebih besar dipun bandingaken kalian menapa kemawon ingkang wonten donya lan saisine. Saged dipun galih kalih penggalih kula njenengan sami napa mboten? Luwih apike teng pundi? Ya. Ternyata ibu bapak sekalian, kalau kita mungkin punya mobil ya, kalau kemudian mungkin kita punya rumah mewah,
itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi pun ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, nikmatnya mobil, nikmatnya rumah, terus kita bawa nawadan. Tapi ketika subhanallah hanya satu kali saja, itu yang terus nanti akan menemani kita. Akan mendampingi kita sekalipun kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Makanya betul sekali nikmat yang kita dapatkan pada kesempatan ini, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya inilah tanda-tanda kalau kemudian Allah itu menghendaki kebaikan kepada pulau panjangan sami. Idza aradallahu fi abdi khairan aisa ta'milu fi ta'atihi. Jadi tanda-tanda kalau Allah itu menghendaki seorang hamba kita semuanya pikantuk kebaikan khairan. Kalau khairan itu sing ngendikan Rasulullah itu khairan lebih baik dari apapun. Yaitu ketika kita dimudahkan untuk menjalankan taat-taat kita kepada Allah. Termasuk mudah-mudahan hari ini, saat ini, sore ini, buat sekalian, kita dihadirkan di masjid Allah, di rumah Allah, kita dikumpulkan di taman surga, kita kemudian saling nasihat menasihati, di dalam sini Allah turunkan malaikat-malaikat rahmatnya. Dan kemudian langkah demi langkah, putaran roda, sepeda motor, mobil kita, sampai kemudian kita hadir di sini, insya Allah itu semuanya akan dihitung oleh Allah sebagai langkah-langkah kita untuk mudah masuk di surganya Allah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu fihi tariqan ila jannah. Kita sing paling oke dihitung langkai sampai ke sini menuju surganya Allah sinten. Ya. Sing paling atuh. Pak Fauzi nggih saged mawon tapi mumpung sik dugi Mas Pati iki. Ya alhamdulillah. Karena ya ada seorang ustaz yang mengatakan sesungguhnya di dunia ini tidak ada masa depan. Ya. Masa depan kita di dunia ini apa? Ya kematian. Tapi masa depan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti bagaimana didudukkan di akhirat. Apakah kita di surganya Allah atau na'udzubillahi min dzalik kita mendapatkan nerakanya Allah. Makanya betul sekali ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, kita semuanya nanti pasti akan mati. Ya. Dan orang-orang yang disebut mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya adalah faman suhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ketika kita nanti dimasukkan surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya sejauh-jauhnya, itulah yang disebut dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah masa depan yang sesungguhnya. Pangapunten bukan berarti kita itu kemudian disuruh malas-malasan di dunia. Enggak, itu salah lagi. Bukan berarti kita harus, oh sudahlah, wong takdir sudah ditetapkan sama Allah, kemudian kita nggak mau berikhtiar, nggak mau berusaha, bekerja keras, itu salah lagi. Karena Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tujuan kita tetap akhirat menjadi utama, gitu ya. Tapi jangan lupakan urusan-urusan kita untuk dunia kita. Ya, jadikanlah dunia kita sebagai jembatan kita untuk menuju surganya Allah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpah tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in yang senantiasa konsekuen, konsisten, komitmen dengan sunnah-sunnahnya. Termasuk mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang senantiasa mengikuti, mencontoh apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan ketika bersama dengan sahabat di akhir-akhir kehidupan beliau mengatakan, ya sahabat, saya ingin ketemu sekali dengan saudaraku. Para sahabat ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, para sahabat bingung, ya Rasul, bukankah kami semua yang mengelilingi panjenengan yang hadir bersama panjenengan adalah saudaramu? Maka Rasulullah mengatakan, engkau adalah sahabatku. Tapi yang saya maksudkan, saya ingin ketemu dengan saudaraku adalah
mereka-mereka yang tidak pernah bertemu langsung denganku, yang tidak pernah hidup bersamaku, yang tidak pernah melihatku secara langsung. Tapi kemudian mereka masih konsisten, komitmen, istiqomah menjalankan apa yang aku bawa, apa yang aku contohkan. Dan mereka lah saudara-saudaraku. Dan aku, Rasulullah, pengen berjumpa, pengen ketemu dengan saudara-saudaraku itu. Bapak sekalian, mudah-mudahan kita yang tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, mudah-mudahan kita sampai dengan hari ini, detik ini, diberikan kekuatan untuk istiqomah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Sehingga insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Bapak sekalian, pada kesempatan yang tidak lama, tadi saya hitung itu sampai ngisah kurang lebih 30-an 5 menit paling banget. Dan ternyata baru mukadimah sudah 15 menit. Ya, baik, pada kesempatan ini saya ingin membacakan salah satu ayat di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallahu lak, apa-apa yang telah Allah halalkan kepadamu, tabtaghi mardata azwajik, hanya semata karena engkau ingin menyenangkan hati azwajik, istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah pernah membaca asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya ayat ini, Bapak Ibu sekalian? Ayat pertama surat At-Tahrim. Sampai Allah turun langsung mengatakan, wahai Nabi, kenapa panjenengan mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? Hanya semata-mata panjenengan pengen merebut, pengen mendapatkan kasih sayang, kesenangan hati istri-istrimu. Ala kulli hal, salah satu asbabul wurud ayat ini, Rasulullah itu seorang manusia mulia yang paling penyabar, yang paling memiliki hati yang lembut, hati yang tidak kemudian kasar. Salah satu beliau mewujudkan ketika istri-istri beliau, ya, salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, merasa suatu saat, ya, sampai bukti kelembutan kasih sayangnya hati Rasulullah itu dibuktikan ketika Aisyah melihat Zainab, istri Rasulullah yang lain, datang ke rumah Rasulullah membawa satu mangkok sayuran, kemudian satu mangkok sop sayuran itu ditumpahkan, diambil sama Aisyah, kemudian ditumpahkan sampai pecah itu satu mangkok. Lalu Rasulullah tidak menunjukkan wajah marah. Rasulullah kemudian mengatakan, ya Aisyah, satu piring atau satu mangkok sayuran harus diganti dengan satu mangkok sayuran. Itu wujud kelembutan, tidak marah. Kalau Pak Haryadi, kalau Pak Haryadi kan istrinya cuma satu. Nah, ala kulli hal, contoh yang lain bagaimana kelembutan hati Rasulullah SAW terkait dengan ini. Ketika Rasulullah itu datang ke rumah Sofiyah binti Huyain, salah satu istri Rasulullah SAW, pasti ketika di rumahnya Sofiyah binti Huyain itu Rasulullah akan dijamu dengan madu. Ya, terus Aisyah, lagi-lagi Bapak sekalian, ini istri Rasulullah ya. Ternyata di antara istri-istri Rasulullah yang paling penyemburu itu adalah Aisyah, karena masih muda beliau, yang paling muda. Ya sama, ketika niteni nanti Rasulullah kalau pas di rumahnya Sofiyah pasti akan dijamu madu. Kemudian Aisyah mendatangi Zainab, istri Rasulullah yang lain. Nah, nanti kalau Rasulullah datang ke rumahku atau ke rumahmu, nanti katakan ya kepada Rasul, wah Rasul nggak enak bau madu. Ya, betul, ketika Rasulullah dari rumahnya Sofiyah setelah dijamu madu datang ke rumah Aisyah. Kemudian betul Aisyah mengatakan, ya Rasul,
panjenengan boten enak bau madu sambil nutup hidungnya. Rasulullah kemudian diam. Lalu kemudian ganti ke rumah Zainab, istri Rasulullah yang lain. Sama, karena Zainab sudah diprovokasi sama Aisyah tadi. Mengatakan, ya Rasul, panjenengan boten sekeco mampu madu, bau madu. Nah, mendengar perkataan Aisyah dan Zainab seperti itu, kemudian Rasul mengatakan, ya sudah. Kalau seperti itu, mulai hari ini, saya haramkan madu untuk diri saya. Saya tidak makan madu, tidak minum madu setelah ini. Lalu turunlah ayat ini. Artinya apa? Ini menunjukkan kelembutan kasih sayang Rasulullah SAW untuk mendapatkan hati istri-istrinya tadi. Aisyah dan Zainab mengatakan, ya Rasul, panjenengan boten sekeco mampu maju. Ya. Tetapi kemudian Allah langsung turun. Mendokumentasikan peristiwa itu dengan menurunkan sebuah ayat di dalam surat At-Tahrim ayat 1. Tapi pokok pembicaraan kita di malam hari ini bukan itunya, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan Rasulullah dalam kondisi seperti itu, Pak, tetap kasih sayangnya muncul, lembut hatinya tetap muncul. Tapi suatu saat, ya, Aisyah radhiyallahu anha di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Aisyah itu mengatakan bahwasanya ini adalah sebenarnya aib. Aisyah mengatakan ini sebenarnya adalah sesuatu yang nggak baik yang saya lakukan. Tetapi kalau manjenengan itu ngelampahi sing boten saya biasanya diceritakan nama boten. Dibuka napa ditutup. Nek jenengan nglampahi sing hal-hal boten saya kan wonten aib buka aib panjenengan dibuka napa ditutup. Panjenengan ceritanya napa boten? Pasti ditutup rapat-rapat. Tapi Aisyah mengatakan dia mengakui sebenarnya adalah kesalahan beliau. Aisyah. Tapi Aisyah seorang istri Rasulullah tahu ini adalah ilmu, maka bagaimana kemudian sampai dengan hari ini kita harus tahu ilmu itu. Nah, itulah Aisyah. Walaupun itu aib buat Aisyah, tapi Aisyah kemudian menceritakan sebagai bagian daripada hadis sunnah Rasulullah SAW. Dan Aisyah ketika itu mengatakan, pernah saya ketemu Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu laki-laki temanya adalah cemburu tadi, Pak. Rasulullah kemudian sering kok ketemu sama Sofiyah binti Huyain, kemudian Aisyah mengatakan, hasbina ya Rasul. Cukup ya Rasul min Sofiyah binti Huyain. Cukup ya Rasul panjenengan dengan Sofiyah. Kemudian dilanjutkan kata-kata fa'innahu qasirah. Karena sesungguhnya Sofiyah binti Huyain adalah qasirah, pendek. Hanya dengan kata itu, Pak. Fa'innahu qasirah, 3 suku kata. Lalu kemudian Rasulullah memunculkan wajah merah, perasaan yang nggak enak, beda dengan penyikapan ketika satu piring mangkok dibanting pecah, beda penyikapan ketika sampai madu diharamkan khusus untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika mendengar kata-kata fa'innaha qasirah, Rasulullah berbeda penyikapannya. Rasulullah sampai muka merah beliau muncul, kemudian mengatakan, ya Aisyah, kalau 3 kata itu tadi yang engkau keluarkan itu diteteskan dengan air laut di samudera yang luas, maka air laut dan samudera yang luas itu semuanya akan menjadi keruh, kotor karena ungkapan kata-kata yang kau keluarkan dari lisan. Hanya dengan 3 kata, fa'innaha qasirah. Nah, ini Bapak sekalian, apa temanya malam ini? Ternyata ngati-ngati lesan ketika kita mengungkapkan satu kata, satu huruf, sekalipun itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekalipun Aisyah radhiyallahu anha mungkin terbebaskan dari zina. Mungkin beliau tidak mampu menjaga dirinya dari khamar, dari dosa-dosa besar. Tapi ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak kemudian terjaga dari ungkapan lisan. Yang kemudian Rasul sampai mengatakan kalau itu diteteskan dalam samudera, lautan samudera yang begitu luas akan mengkeruh semuanya. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian mengatakan ada seseorang manusia yang tidak sedikit mereka mampu tidak melakukan zina. Mereka mampu tidak melakukan minum khamr. Mereka mampu tidak memakan daging babi dan daging-daging lain yang diharamkan oleh Allah. Tapi ternyata di sisi lain dia tidak mampu menjaga dirinya dari dosa besar yang lain, yaitu ungkapan-ungkapan dari lisannya. Walaupun itu hanya dengan 1 kata.
Walaupun itu dengan hanya beberapa huruf. Ya, maka ibu bapak sekalian, inilah pentingnya ketika kita pun diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya lisan ini, kalau kita berbicara dengan lisan, ibu bapak sekalian, harus kita sepakati ya. Yang pertama, lisan itu adalah sesuatu yang tidak bertulang, tetapi yang paling banyak memasukkan seseorang manusia di nerakanya Allah. Kemudian peristiwa Mi'rajnya Rasulullah, ketika Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha, melewati gambaran-gambaran neraka, kemudian Rasulullah melihat gambaran-gambaran penduduk yang menghuni neraka. Ternyata siapa Pak yang banyak menghuni neraka? Pak Iqbal mengudang-uding kok, Kak Wani Muni. Siapa yang paling banyak menghuni neraka? Wanita, malah yang menghuni ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu sini semuanya ahli surga. Amin. Ya, para wanita. Kemudian kenapa ya para wanita yang lebih banyak daripada pria ada, tapi tidak lebih banyak dari wanita. Kenapa para wanita banyak yang menghuni neraka? Ternyata saat itu peristiwa Mi'raj disebutkan ya gara-gara karena lisan. Para istri, para wanita itu kufur kepada suaminya. Ya, karena dengan lisan, kufurnya itu dengan lisan. Pengapunten, ada sebuah fakta, ya, sebuah fakta. Seorang suami itu pernah curhat dan mengatakan, Ustaz, saya ini paling trauma ketika mendengar kata kajian. Ya, sakit ditambi betul. Saya ini paling trauma, paling takut mendengar kata kajian. Kinten-kinten kayak nopo, Pak? Loh, kok iso kajian itu kan taman surga gitu ya. Ya, Ustaz. Karena ada kisah yang kelam buat saya. Saat itu istri saya sangat rajin sekali untuk hadir di kajian. Dan saya memang belum bisa mengimbangi. Karena saya harus bekerja dan saya harus ke sana kemari. Dan ketika saya pulang di rumah, istri kemudian belum pulang dari kajian, ya saat-saat itulah setiap saat hati saya selalu berdebar. Karena apa? Ketika nanti istri saya pulang dari kajian, sudah pasti yang terjadi adalah tuntutan-tuntutan yang luar biasa dari istri saya membahas tentang tema yang baru saja dapatkan dari tempat kajian. Sehingga menuntut saya suaminya seakan-akan saya harus ini, saya harus itu. Saya harus levelnya dengan ustadz yang menyampaikan di kajian yang baru saja dia dapatkan. Dan saat itulah terus berlalu dan saya tidak betah. Dan itulah yang menjadikan karamnya keluarga saya. Itu kan. Dan ini fakta terjadi. Ya. Jadi ibu-ibu mendapatkan kajian yang kesana kemari, tapi ketemu suaminya yang dibahas lain. Maka kalau tadi yang paling banyak menyebabkan lisan kita masuk di nerakanya Allah gara-gara tadi kufurnya seorang wanita kepada suami, ya makanya ya banyak-banyak minta maaf kepada suami. Ya lihat-lihat suaminya dulu tadi. Kalau suaminya apik, ya monggo saya minta maaf. Ya enggak gitu juga. Tapi seorang istri itu ya sudah kodratnya seperti itu. Itu yang pertama ya. Lunak tidak bertulang, tapi yang paling banyak menyebabkan kita masuk di nerakanya Allah. Yang kedua, kita pahami bahwasanya kita berbicara tentang lisan. Lisan itu tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan. Bahkan satu huruf sekalipun yang keluar dari lisan, kecuali akan menyertai di dalamnya malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa akan mencatat. Ini ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari lisan Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu pun sedikit pun yang terlewatkan dari pengawasan malaikat Raqib dan Atid. Maka penghitungan hisapnya lisan kita itu nomor 2 paling berat setelah hisapnya kita
dari Allah terhadap harta-harta kita. Kalau harta kita itu akan dihisab 2 kali, dari mana didapatkan dan digunakan untuk apa. Tapi lisan kita, nanti kita semuanya akan didirikan di yaumul hisab selama 40 tahun ukuran akhirat. 1 tahun ukuran akhirat adalah 50.000 tahun ukuran dunia kita. Ya, sehingga lama sekali, dan usia para manusia disetarakan rata-rata 33 tahun. Sehingga fisiknya kuat, dan saat itulah kata Rasulullah, setiap yang keluar dari lisan akan diputar satu persatu setiap orang. Dan malaikat kemudian yauma yaqumu ruhu wal malaikah. Dan pada suatu hari malaikat akan disejajarkan, akan dijejer untuk melihat. Ya malaikat, lihat satu persatu apa yang keluar dari lisannya. Kalau yang keluar dari lisannya itu adalah baik, maka catatlah kebaikan untuk menjadi pemberat mizan hasanat kebaikannya. Tapi kalau yang keluar dari lisannya itu adalah keburukan, maka catatlah yang akan menjadikan pemberat keburukan mizan nanti di yaumul hisab. Ya, berat Pak, ketika kita tidak berpikir dalam-dalam tentang apa yang kita keluarkan. Ya. Maka kemudian sampai seorang Imam Ahmad, ulama mazhab, ulama besar, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau itu sedang sakit, ya, kemudian beliau mengatakan, aduh, gitu. Kalau bahasa kita aduh. Wajar napa mboten? Pak Pri. Sakit kemudian mengatakan aduh. Kemudian Abdullah bin Ahmad anaknya mengatakan, ya Abah, kenapa engkau mengatakan itu? Kemudian jangan-jangan engkau tidak tahu kalau setiap apa yang engkau keluarkan dari lisan kita akan dicatat malaikat. Jangan-jangan kata-kata aduh yang engkau keluarkan tadi dicatat oleh malaikat. Seakan-akan panjenengan tidak ridho kepada apa yang Allah turunkan kepada panjenengan. Dan setelah itu Imam Ahmad mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pernah lagi mengatakan aduh, sekalipun rasa sakit yang luar biasa Allah berikan kepada aku. Aduh. Biasanya lek jenengan depres niku sing diunekne napa? Lek biasanya jenengan kesandung ngoten niku sing diunekne napa, Pak? Lah ngaten-ngaten niki, Pak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai Imam Ahmad pun tadi mengatakan, sampai kata aduh yang kelihatannya wajar, Pak, sebagai bentuk apa ya? Keluh kesah mungkin ya. Tapi dikatakan kata-kata itu seakan-akan kau tidak ridho terhadap apa yang Allah turunkan kepada panjenengan. Ya. Maka sampai kemudian masalah lisan itu yang pertama adalah barometer tentang iman kita, Bapak sekalian. Ya, kalau kita ngomong asal-asalan, ya, maka itulah kadar keimanan kita. Sampai-sampai Rasulullah menyejajarkan lisan yang kita katakan sama dengan bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang imannya kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dialah harus mengatakan yang baik. Menawi mboten saged ngomong sing sae, lebih baik mendel. Ya. Saniki mbami jenengan dititipi omongan ngoten niku bertambah napa berkurang? Lek dititipi pesanan omongan ngoten niku ditambahin napa dikurangi? Lek dititipi duit ngoten niku bertambah napa berkurang? Itulah karena kita kadang saking enaknya ngomong gitu ya, nggak kerasa. Maka orang beriman itu sifatnya, karakternya adalah sebelum mengeluarkan apa yang akan dia sampaikan dari lisannya, bertanya dulu dalam hatinya. Sing arep tak omong niku cocok apa ora? Sing arep tak omong niku nglarakne atine koncoku apa ora? Ya, itu Pak orang beriman. Makanya kan al-muslimuna man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang selamat dirinya dari lisan dan tangannya saudara kita. Itulah kehormatan saudara kita. Maka menjatuhkan kehormatan saudara kita itu yang paling utama dengan lisan. Dan hari ini lisan itu sudah tergantikan dengan jari. Ya. Sudah tergantikan dengan banyak, sama saja itu. Kalau kita nggak ngomong, tapi ketika kita menyakitkan, ya, pernah membaca Pak, dunia
YouTube atau Facebook itu kata-katanya orang biasa jorok banget. Dan jangan sangka itu nanti pun juga akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Maka ya bagaimana hari ini kita harus betul-betul paham. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat tragedi penembakan di timurnya Puskesmas Maswati ya. Pernah mendengar nggak Pak? Ada penembakan. Ya, gara-gara apa Pak? Ya ngomong-ngomongan sidik. Ngomong-ngomong sidik, ya pun mungkin ya dibumbui kali putihan ya. Putihan. Tapi tetap pemicunya adalah omongan. Pertama mutih, kemudian karena omongan tersinggung Pak. Ditokni pistoli, tembak. Gara-gara omongan. Maka hati-hati Pak. Aturan kita, syariat Islam, apa yang dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu semuanya bertujuan untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Pak. Apapun bentuknya, apakah sholat dan lain sebagainya, Pak, itu untuk menghormati seorang muslim, seorang beriman. Allah itu sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang muslim dan beriman. Makanya bagaimana kita belajar dari syariat-syariat Allah, ketika ada, kemarin kita sudah sampaikan Pak ya, kenapa kita itu makan bawang saja Pak, itu diatur oleh Islam. Makan bawang saja ketika kita mau ketemu sama teman kita, makruh Pak hukumnya. Kalau kita mau ketemu teman, tidak mau makan bawang, sunnah Pak, dapat pahala. Tapi kalau kita makan bawang, ya nggak apa-apa, tapi makruh, dibenci. Apa tujuannya Pak? Ya supaya kita menjaga hati saudara kita, pas kita ajak ngomong itu orang sedih gitu ya. Jenengan diajak ngomong, sing ngajak ngomong itu mambune sate gitu. Tapi sate keluarnya dari mulutnya. Pripun Pak perasaan jenengan? Paling ngempet ya. Gak wani ngomong. Nah, itu salah satu tanda. Dan mainnya banyak sekali syariat-syariat. Ini yang terakhir Ibu Bapak sekalian, setiap kali kita ketemu dengan teman kita, tadi jaga. Ya, kadang itu kalau ada tamu datang ke rumah Pak Aryadi, Assalamualaikum, ketemu Pak Aryadi, dijak ngomong ngalor itu jelalah jadi majelis ghibah. Kesepiu Pak Aryadi, jenengan tambahi, jenengan nengne apa jenengan tinggal ngono kuwi. Jadi nek dijak ngomongi kanca ngoten niku kan enak, Pak. Iki maneman ora ditimbali, ora ditambeli ku gatel gitu ya. Tapi mau ditambeli kok ya tekon gidi. Ya, dan itu semuanya pasti akan dihitung. Ya. Maka setiap kita ketemu di majelis apapun, Bapak Ibu sekalian, ketemu sama teman, kemudian kita ngobrol di situ. Tadi satu pastikan, sing mau tak omong itu baik atau tidak. Ya. Karena ternyata ya kita sudah disyariatkan di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Ankabut itu, bahwasanya kalau kita itu mau ngomongin orang lain, ghibah itu kan ngomongin kondisi orang lain yang kita omongin itu kan tidak ada di situ Pak. Tapi kalau orang itu tahu apa yang kita omongkan, maka mereka tidak akan suka. Sekalipun yang kita omongkan itu benar. Dan itulah ghibah. Ghibah itu sebagaimana kita makan daging saudara kita, bangkai daging saudara kita. Karena apa Bang? Dia disamakan dengan bangkai. Karena saudara kita yang kita omongin itu serasanya punya apa. Mau di ngomong apik, mau diomong jelek, mereka nggak tahu. Ya seakan-akan bangkai. Ya, menjijikkan. Maka dari itu, ketika kita pun ketemu dengan saudara kita dimanapun tempatnya, ya, di warung, ya, Sapari masih di warung ya. Maka ketika kita sudah lepas dari warung itu dan ketemu berpisah dengan teman-teman kita di situ, maka pastikan Pak, omongan-omongan yang baru saja sekian waktu yang lalu kita omongkan, itu tidak ada yang mencederai saudara kita. Tidak ada yang meninggalkan luka hati saudara kita yang kita ajak omong. Kalau itu sampai terluka Pak, dan dibawa Pak, maka sama, anta terluka anil muflis. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Maka ada orang yang sholatnya bagus, zakatnya bagus, haji umrahnya berulang kali Pak. Tapi ternyata mereka nanti akan menanggung dosa zina. Padahal dia nggak zina. Akan menanggung dosa orang-orang yang minum khamr. Padahal dia nggak minum khamr. Kenapa Pak? Karena para ulama mengatakan, karena ibadah sholatnya, zakatnya, haji umrahnya berulang kali sudah habis Pak. Karena dia sudah paling banyak
menggosipi, menggibahi, melukai hati saudaranya, sampai semuanya sudah habis, ternyata masih ada orang yang minum khamr, komplain karena pernah gibah, karena pernah dilukai. Masih ada orang yang zina, komplain Pak, karena pernah dibuka aibnya oleh dia. Sampai seperti itu Pak. Maka pastikan ketika kita sudah lepas dari saudara kita, saat lepas itu ditutup Pak, dengan doa kafaratul majelis. Kalau Mbak Haji Sapari di warung sama teman-teman mau berpisah, waktu awan pun badi kuntur piyambak-piyambak, Pak Sapari pimpin, monggo kita tutup majelis warung kita dengan doa kifaratul majelis. Kan itu. Doa itu kan intinya kita mohon maaf kepada Allah, memastikan tidak ada salah dan dosa di antara orang-orang yang berkumpul di situ. Siapapun kita akan ketemu, dimanapun tempatnya. Subhanakallahumma. Doa kifaratul majelis. Penutup majelis sebagai bentuk kita mohon maaf kepada Allah dan memastikan kepada saudara kita tidak ada lagi salah dan menjatuhkan kehormatan saudara kita. Sakit nama betul, kaku ya. Masa nang warung subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi itulah yang menjadikan amannya diri kita. Makatan Ibu Bapak sekalian, pangapunten mengingatkan pada diri saya, sama-sama kita jaga. Kadang orang tidak terpeleset dengan zina, tidak terpeleset dengan khamr, tapi dia terpeleset dengan kata-kata, walaupun itu hanya sedikit yang dia katakan. Demikian mungkin ingkang saged kula sampaikan. Pangapunten sudah mendengar tanda-tanda azan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.